Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan isi materi kami yang berjudul Peranan Bahasa Asing di Indonesia dan Unsur Serapan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ishak Lutfi Rahab sebagai moderator, dan pemateri yang pertama yang bernama Cynthia Miftah Rizky, dan pemateri yang kedua yaitu Aisyah Khairani Siregar. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi awal kita, yaitu peran bahasa asing di Indonesia. Peranan bahasa asing di Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa, sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan salah satu peran itu ialah dapat membantu usaha pariwisata apabila orang asing masuk ke dalam suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, di mana bahasa itu sendiri adalah suatu lambang bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita banyak menemukan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing, misalnya dari bahasa Arab, bahasa Cina, Jepang, Inggris, Yunani, dan lain-lain. Pengaruh bahasa asing yang digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari mengakibatkan munculnya istilah-istilah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing. Bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa asing dinamakan dengan kata serapan atau pungutan. Keuntungannya, kita juga dapat mengetahui bahasa-bahasa asing yang begitu banyak ragam bahasa dan budayanya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan peran bahasa asing di Indonesia dan unsur serapan. Kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur serapan. Dalam bahasa Indonesia, unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa dari luar negeri, yang kemudian digunakan dengan ejaan, ucapan, dan tulisannya juga disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia sendiri untuk memperkaya kosakata tersebut. Selain itu, kata serapan juga memiliki arti yaitu kata pinjam ataupun kata pungutan. Dan di dalam penyerapan bahasa tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diantaranya, istilah yang dipakai untuk diserap dapat dipilih karena cocok dengan konotasinya. Dan pada umumnya, dengan adanya kata serapan, bahasa Indonesia akan semakin kaya akan kosakata dan penggunaannya, dan juga semakin berkembang serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa di Indonesia. Adapun ciri-ciri kata serapan yang diterapkan dalam unsur serapan yaitu yang pertama, pada umumnya sebuah maknanya tidak berubah dan mempunyai makna yang tunggal. Dan yang kedua, tidak mempunyai kata sinonim maupun antonim dalam kalimat tersebut. Dan yang ketiga, ada batasan pengertiannya yang pasti. Dan kata-katanya juga merupakan kata internasional. Dan yang terakhir yaitu kata asing tersebut lebih cocok dengan konotasinya. Adapun fungsi dan contoh kata serapan. Fungsi kata serapan yaitu, dengan adanya kata serapan ini, bahasa Indonesia akan semakin kaya akan kosakata dan penggunaannya juga, dan semakin berkembang juga di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari kata serapan ini adalah untuk memperkaya ragam kata bahasa Indonesia serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Adapun beberapa contoh kata serapan dalam bahasa Belanda yaitu ada absen, demokrati, dan demokratie. Dan contoh dalam bahasa Inggris yaitu ada artis, dan buku, dan juga beberapa kata lainnya. Mungkin sampai disinilah penjelasan dari materi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang kedua atas penjelasannya. Mungkin sampai disinilah isi materi kami. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.